Mau minum? Oh ya boleh. Mem, kayaknya antar minumannya aja payah nanti anak-anak lewat sini pula bolak-balik. Seorang mau minum katanya. Dari sini aja Oke. Boleh lihat ke depan yang belum hafal, yang sudah hafalnya sering dari saya nih Pak ya. Yuk, tepuk tangan. Goyang ya. Yuk, buat kakinya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Yesus. Menari bergembira bersama Yesus. Nanti siapa yang nggak menari, habis itu datang Pak Pendeta ngantuk, maju ke depan ya. Oke. Mem, lihat anak-anak kita ya. Ikuti. Menari kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang menari ya. Oke, kita ulangi ya. Bersama Yesus sukacita, ayo. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada tusukan, ada dudukan, kau sedia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Ada senyumnya. Membuatku tertawa. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga
dengan Yesus. Karena ikut Yesus kita beruntung. Di luar Yesus kita buntung. Jadi enakan mana? Bersama Yesus atau di luar Yesus? Hah? Gak bisa jawab. Mana lebih baik? Bersama Yesus atau di luar Yesus? Jawablah. Lebih baik bersama. Kalau tidak kamu buntung loh. Kamu binasa nanti gak beruntung. Nah, siapa yang sudah beruntung itu? Maju dulu ke depan. Yang udah beruntung. Yang beruntung ada yang beruntung? Coba. Nggak ada yang beruntung kata Jora. Jora yang jawab. Karena dia proses nanti masih menyelesaikan masalah dia sama Karo. Jadi dia sadar itu. Siapa yang kira-kira tadi pergi sekolah dapat, yang sekolah ya? Dapat uang jajan, cuma angkat tangan. Yang dapat uang jajan tadi pergi sekolah. Yang setiap hari dapat uang jajan kalau sekolah. Setiap hari dapat uang jajan. Tadi kan nggak sekolah, libur kan? Libur kan? Oh, kalau begitu kita samakan saja. Kalau yang setiap hari, kalau kamu sekolah dikasih uang jajan, angkat tangan. Setiap sekolah dapat uang jajan, tinggi-tinggi. Oh, Kak Cici nggak dapat uang jajan? Turunkan tangan. Iya, tapi dapat uang jajan kan? Oh, dikasih mingguan sama mama. Jadi, oh kalau nggak minta nggak bawa jajan, tapi dikasih bekal. Bekal tugas. Pikir dikasih bekal tapi tugas tuh Cici berbeban berat yang masih kecil ya. Pertanyaannya, kira-kira kalau kamu sekolah dapat uang jajan, kamu beruntung nggak? Kamu beruntung, kan beruntung. Apa Bang David? Dapat uang jajan berapa? 2.000. Iya. Goceng. Banyak itu satu hari goceng. Ya. Jadi Bang David beruntung. Hah? Oh iya beruntung ya. Dapat uang jajan beruntung. Karena apa? Karena ada orang tua yang kasih jajan. Nah, ada pribadi yang ngasih untung besar dari sorga. Nggak ngapa-ngapain, nggak kasih persembahan, nggak kasih emas. Kalau diminta Tuhan emas 1 kilo satu orang, ada yang punya? Nggak ada ya? Ada Pak Ustaz? Ada emas mama 1 kilo di rumah? Nggak ada ya? Kira-kira kalau diminta Tuhan emas 1 kilo satu orang, ada yang bisa kasih? Kalau itu syaratnya ke surga, berarti kita gagal lah ya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau begitu. Nah, kira-kira kita beruntung nggak hari ini? Nggak diminta Tuhan loh sama kita emas 1 kilo. Beruntung nggak kita? Beruntung nggak? Bilang kamu pelan kali. Beruntung apa enggak? Jadi bilang, siapa yang bilang beruntung? Tuhan Yesus nggak minta emas 1 kilo. Coba tinggi-tinggi tangan. Bibi ikut setuju ya. Kalau Bibi dimintain emas 1 kilo, Bibi nggak bisa kasih. Ya, jangankan 1 kilo. Coba tinggi-tinggi dulu. Yang bilang beruntung aku loh, Yesus nggak minta emas dari aku. Tinggi-tinggi. Oh, semua angkat tangan. Turunkan tangan. Berarti kita beruntung. Tuhan nggak minta emas 1 kilo. Tuhan minta apa? Apa kabar? Minta percaya. Pakai apa itu? Pakai apa kalau mau percaya Kak Abel? Pakai emas? Pakai apa? Pakai apa? Yang kuat lah. Pakai apa Kak? Kak Abel lembut kali suaranya.
Pakai apa itu? Tadi pakai apa? Yang mau pakai Hah? hati. Dengar yang belakang. Dengar. Apa katanya Bang David? Hati. Pakai apa? Sayur merah. Iya, pakai hati. Kecil kali. Siapa yang mau kasih hatinya untuk Tuhan? Angkat tangannya dulu. Tinggi-tinggi. Tuhan, aku mau kasih hatiku untuk Tuhan. Angkat tangannya pun setengah hati. Bibi mau yang penuh hatinya. Tinggi-tinggi, angkat tangannya. Wah, turunkan tangannya. Ternyata Tuhan Yesus. Iya, Kak Ocha selalu nyeter. Ini ya yang lain ya. Kak Ocha lihat semua mana yang gak pas nih. Bang Tian angkat tangan kan? Coba angkat tangannya Bang. Biar dilihat Kak Ocha. Kak, lihat ke depan lah Kak Ocha. Kak Ocha itu nyenter aja ke belakang. Tadi Brun, Bibi senang kalian semua angkat tangan. Berarti kalau mengaku beruntung, ada yang mau cerita. Kak Kesia beruntung tadi ya. Ayo. Udah datang. Bapak itu. Oh, Pak, udah di depan katanya. Oh, enggak jadi mereka. Gitu ya. Anak-anaknya enggak tahu. Oke. Adik-adik, sudah datang tamu kita, tapi mereka masih lelah, ya. Mereka kita kasih waktu. Nanti ada Pak Pendeta juga yang akan bersama dengan kita. Nanti Bapak Ibu juga ke belakang, ya. Ayo pakai berbagi dulu. Setelah ini nanti Pak Linda akan. Oh, berapa orang tamunya nanti kita lihat berapa orang ya? Oke ya. Ayo Kak. Kalau sudah dibongkar atau belum. Tadi kan beruntung kan? Dengar Kak Kesia cerita supaya kamu juga ya dengar ini. Ini kamu kalau mau beruntung ada caranya. Jangan mau untung. Kalau lotre itu kan kita beli apa itu? Orang suka beli lotre karena mau beruntung. Dapat kek rambut, dapat mobil-mobilan. Itu pun orang mau. Ini ada untungmu besar di surga. Dengar yang belakang. Nanti setelah ini Bang David akan cerita sama kita. Turunkan kakinya Bang. Siap? Oke Kak, ceritakan. Ceritalah Kak. Saya dulu orangnya itu sebelum percaya sama Tuhan itu sering marah-marah. Terus itu juga pokoknya suka marah-marah, suka merajuk, emosian gitu. Tapi semenjak sama Tuhan Yesus itu semua dibuang Tuhan gitu dari diri saya. Jadi saya yang dulu dengan hal-hal kecil aja bisa marah-marah, sekarang nggak lagi gitu. Caranya kayak mana Kak? Kemarin itu mengaku dosa, terus itu ada perkataan Tuhan gitu dari Roma 10 ayat 9 yang katanya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Waktu Tuhan berbicara kepada saya dari ayat itu, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mengaku semua dosa gitu kan. Terus hari ke hari, walaupun nggak langsung jadi hilang semua dosanya gitu, tapi hari ke hari Tuhan tolong ubahkan sedikit demi sedikit. Akhirnya udah nggak kayak gitu lagi, kayak dulu. Terima kasih Kak. Apa dari kata Kak Kesia? Tuhan bicara. Kapan kamu dengar Tuhan bicara? Kapan? Ketika kamu dengar firman. Kita sambung
pendeta yang datang dari mana? Sudah diumumkan Pak kepada anak-anak bahwa akan ada tamu kita yang datang dari jauh, ya dari jauh karena di luar Medan ya Pak, iya datang dari Jepara. Nanti Bapak akan memperkenalkan dirinya dengan kita, oke ya? Setuju? Tuhan bicara, kata Kak Kesia tadi. Nanti kita dengar juga Bapak Pendeta bicara bersama dengan kita. Mau mendengarnya? Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak sore hari ini supaya kita semua saling memberkati. Ya. Kasih say hello sama Bapak ya. Oke, nanti tiba waktunya. Kita nyanyi dulu satu lagu. Setelah ini nanti kita serahkan ya. Ada Pak Lingga nanti yang akan menyampaikannya. Anak Allah Yesus namanya. Kita tepuk tangan ya, yuk. Jangan takut bertanya, ya. Bapak itu nggak akan. Kita ingat Bang ya. Semua tepuk tangan, yuk. Anak Allah Yesus namanya. Ayo kita akan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
yang berdiri di tengah-tengah adik-adik sekalian, saya Pak Pendeta Samuel Supardi. Siapa adik-adik? Pendeta Samuel Supardi. Dari mana asalnya? Dari Jepara, kota Jepara. Jepara itu kota kabupaten, adik-adik. Dan di sana terkenal apa itu ukir-ukiran, mebel, ya, mobler, bikin meja apa itu ya di Jepara sana. Jepara itu pinggir pantai, ya, pinggir pantai. Pak Samuel datang dari Jepara ke tempat ini memenuhi panggilan Tuhan untuk bertemu dengan adik-adik sekalian. Ya. Pak Samuel ini adalah pendeta di Gereja Injili Tanah Jawa. Jadi dari GITJ Pak saya. Dari GITJ yang bekerja sama dengan Gereja Kristen Muria Indonesia. Kalau misi ke Kalimantan, apa ke Lampung, apa ke Medan ini, Pak Samuel tetap ikut, tetap ada. Gitu ya. Jadi itu kenapa? Memenuhi panggilan untuk bertemu dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ini baru ini Pak saya ke sini. Dulu saya di tempatnya Pak Pendeta Antoni Tariga dulu waktu di Karistia, di KMJ. Nah, adik, saya ke tempat ini tadi memenuhi panggilan. Nama saya Pendeta Samuel Supardi. Saya dengan Pak ini nanti Pak Pendeta Teddy nanti juga akan ngomong dengan jadi sekalian, bahkan nanti akan berbicara sejenak tentang hal-hal bagaimana anak-anak Tuhan bersekutu ini. Nah, Pak Samuel ke tempat ini ingin membagikan berkat rohani sama Pak Pendeta Teddy ini. Membagikan berkat rohani untuk pertumbuhan apa? Gereja Kristen Muria Indonesia di Skala. Nah, Skala ya Pak. Skala. Saya itu sampai ngapal ke itu, ya deh. Nama saya Skala ini pendetanya itu Pak Linggo Pak Lingga ini. Ya, jadi ini apa? Ini adalah harta milik Tuhan. Jadi itu hartanya Tuhan. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa Pak Samuel sana, bondone Gusti Allah. Ya, bondone Gusti Allah itu bahasa Jawa. Hartanya Tuhan itu ya, nanti akan menggantikan ini generasi-generasi termasuk Pak Pendeta ini yang menggantikan ya. Nah, oleh karena itu Pak Samuel datang ke tempat ini ingin memotivasi adik-adik sekalian supaya semakin bertumbuh secara iman. Bertumbuh apa? Secara iman. Nah, bagaimana cara supaya anak-anak Tuhan itu bertumbuh secara iman? Harus dilandasi dengan apa? Kesetiaan bersekutu. Kayak gini seperti ini ya. Kalau saya kok kecampuran gosok Jawa, kayak gini dulu. Seperti ini umur. Ya.
Saya itu memang teman saya kuliah dulu tuh teman-temannya orang-orang Jakarta semua. Ada yang jadi pengurus sinode GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia, itu teman saya. Akhirnya sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh secara iman itu tidak bisa lepas dari apa? Dari persekutuan. Ya, jadi ya, ini adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku ini besok itu luar biasa kalau tetap terus bersekutu. Saya mendengar Pak Pendeta ini dengan setia mendampingi adik-adik sekalian, dari adik-adik sampai orang tua, lansia, dampingi Pak Pendeta. Dan ini ilmu saya, sama, ilmunya sama dengan saya. Saya itu jadi pendeta tidak sering bertempat tinggal di rumah, keliling kemana-mana, sampai ke Papua sana. Padahal saya pendeta di Piniti, di tempatnya, kalau Pak Pendeta tahu, di tempatnya Pak Dri Susanto yang dulu orang Pinta itu. Dri Susanto itu bapaknya itu pendeta saya pertama. Dan Dri Susanto sudah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Nah ini saya itu pendetanya. Sampai ke tempat ini, artinya apa? Tuhan itu mengasihi umatnya. Adik-adik, sehingga dikirimlah hamba-hamba Tuhan seperti ini. Pak Samuel ini kan bukan orang Medan sini ya, bukan orang saya bukan. Tetapi mengapa sampai ke sini? Kenapa kok sampai tekan kene, sampai di sini? Itu karena apa? Kasihnya Tuhan. Pak Samuel Supari, Tuhan katakan demikian. Wipani gitu. Datanglah ke saya skala. Karena di sana ada anak-anak Tuhan. Ada gembala juga yang aku percaya. Untuk apa? Jadi untuk menggembalakan sekalian. Nanti kalau nanti ada waktu mau apa, nanti saya akan berbicara banyak. Mungkin di pemuda atau apa. Kalau bisa nanti saya akan berbicara banyak. Untuk adik-adik, motivasi dari Pak Pendeta Samuel terus berusaha Pak, semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah secara iman, memuji Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, dan apa? Mempraktekkan. Nah, jadi memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu apa? Mempraktekkan, dipraktekake gitu ya, dengan dasar hukum kasih Tuhan. Memuji Tuhan senang adik-adik. Nah, lagi Pak Pendeta Samuel akan memuji Tuhan begini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bisa, adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangkit pagi hari, jam berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bisa deh? Bisa? Ayo nyanyi bersama. Monggo, monggo Pak kerjasama
monggo itu mari gitu. Mari kita bekerjasama. Bumi berkati itu ya, adik-adik ya. Sepanjang hidupku diberkati ya. Ini ya bersama-sama ya belajar sama Pak Samuel. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, dari seusia adik-adik sekalian menjadi semakin dewasa, diberikan kecerdasan, roh bijaksana daripada Tuhan yang luar biasa, sehingga adik-adik ini pasti akan dibuatkan rancangan atau rencana oleh Tuhan yang baik demi pertumbuhan tubuh Kristus di tempat ini melalui Gereja Kristen Mulia Indonesia. Saya skala. Kota apa nih? Nanti akan saya hafalkan supaya semua dari sini nanti dah. Jadi adik-adik sekalian, nama saya adalah Pak Pendeta Samuel Suparwi itu Jawa, nama orang Jawa Suparwi. Kalau Samuel orang mana? Kalau Samuel orang mana? Orang milik Tuhan. Ya, jadi itu adik-adik. Pak Pendeta Samuel belum istirahat sama sekali karena tadi pesawatnya delay di Jakarta cukup waktu lama sehingga saya tidak dapat memenuhi jam yang telah disediakan oleh gereja di tempat ini. Namun demikian, dengan berupaya saya dengan berenam teman-teman yang sudah tersebar di berbagai tempat hari ini, saya berusaha sampai dan memperkenalkan saya di tengah-tengah adik-adik sekalian. Ya, bersyukur ketika kita masih setia untuk bersekutu. Ini sejenak perkenalan yang bisa sampaikan bagi anak-anak sekalian. Jangan lupa nanti kalau Pak Samuel sudah pulang ke Jepara, ingat ya, Pendeta Samuel Suparwi ngajari nyanyi, diberkati, ya, panjang hidupku diberkati. Ini Bapak yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Shalom. Shalom. Memberkati. Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik ya, luar biasa.
saya tadi siapa sudah disebutkan sama Bapak sama Suhawi? Siapa? Nama saya Teddy Suhadi. Nah, saya puji Tuhan ya bisa sampai ke tempat ini karena 1 minggu sebelumnya saya sakit ya, sempat diopname 1 minggu, tapi karena kemurahan Tuhan dengan senang hati bisa ketemu dengan adik-adik tempat ini ya. Saya melayani di GKMI Pecangan ya. Jadi GKMI Pecangan sama dengan Pak Samuel Suparwi, kota Kabupaten Jepara, tapi daerah pinggiran ya. Pecangan itu nama kecamatan skala ya. Saya melayani di sana kurang lebih sudah dari 2015 ya, hampir 10 tahun. Jadi sebelumnya saya sebagai penginjil keliling. Sebelum Pecangan, saya juga melayani di gereja GITJ sama Pak Samuel Suparwi, tapi di daerah Juwana ya. Nah, saya memiliki 2 anak ya. Jadi yang pertama perempuan, namanya Ken Bibia Angeliana Sandi. Sekarang kelas berapa ya? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Terus yang kedua anaknya laki-laki ya. Namanya Ken Marvel Angelo Sandi. Dia baru kelas 6. Nah, jadi 2 putri dan putra. Kemudian istri saya 1, Mary Susana Puan. Nah, kalau istri saya itu asli dari Jawa Timur, Kediri ya. Terus saya asli dari Jawa Barat, Sunda ya, Bandung. Saya bersyukurnya bahwa Tuhan itu memilih saya, menyelamatkan saya. Jadi saya ini nggak seperti adik-adik yang mungkin semuanya dari latar belakang atau orang tua, ibu, bapak sudah kenal Tuhan ya. Siapa di sini yang ibu bapaknya belum kenal Tuhan, belum menjadi orang Kristen? Ada? Jadi semuanya adik-adik ini dilahirkan dari keluarga Kristen. Kalau Pak Teddy ini dari keluarga Muslim ya. Jadi saya kenal Tuhan itu kelas 2 SMP. Sekarang siapa yang kelas 2 SMP? Nah, semenjak seperti adik-adik ini ya, kelas 2 SMP saya kenal Tuhan. Dan itu merupakan satu pergumulan yang sangat kuat karena memang di daerah sana itu kebanyakan Muslim tapi tetap fanatik ya. Nanti saya bisa cerita lebih banyak. Tapi itu karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi adik-adik jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jadi anak-anak Tuhan itu dipilih Tuhan. Bukan kita menyodorkan diri untuk menjadi percaya, bukan kita berusaha untuk menjadi orang Kristen, tapi memang Tuhan sudah memilih kita. Bahkan kitab Efesus katakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini adalah orang-orang istimewa,
orang-orang yang berharga di mata Tuhan karena dipilih oleh Tuhan, ya. Kemudian lanjut, dan pada waktu itu juga ketika Tuhan memilih saya ini sedang aktif-aktifnya seperti adik-adik ya, ikut sekolah minggu gini. Tapi dulu itu kan sekolah minggu, tapi pengajian, belajarnya Iqra, ya, bahasanya bahasa Arab. Wah, lagi aktif-aktifnya. Tiba-tiba kenal Tuhan, dan itu tidak mudah. Banyak tantangan, ya, dari keluarga sendiri, dari tetangga, dari teman-teman, dari guru ngaji, teman-teman sekolah. Dan untuk menjadi orang Kristen itu sangat susah sekali. Saya bolak-balik minta ganti KTP, ya, dari namanya Islam itu ini jadi Kristen itu dipontang-panting. Seperti kalau main pingpong itu, ya, disuruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini, dan akhirnya sampai dipanggil orang tua. Wah, bayangkan kelas 2 SMP, ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi saya bisa bercerita bagaimana saya mengenal Tuhan sampai saya akhirnya tahun ya setelah lulus dari SMP, orang tua saya bilang gini, kamu mau tetap jadi orang Kristen atau ikut papa mama dan saudara-saudara lain? Kalau kamu mau tetap, bapak tidak tanggung jawab. Kamu sudah bisa menentukan dirimu sendiri mau kemana, bapak sudah tanggung jawab. Akhirnya saya dipanggil Tuhan ke sekolah Alkitab di Surabaya, dan Surabaya bisa memberitakan Injil ke daerah Jawa Tengah, Cepu, Kediri, Blora, dan wah, sampai sekarang saya dihabiskan di GKM Pecahan sebagai pendeta. Tentunya bukan satu perjalanan yang mudah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan, barang siapa setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Jadi setialah, seperti pujian, setia, setialah, setia sampai mati. Iya. Terus? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Ya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Nah, itu pesan dalam itu, kita harus setia sampai mati, ya. Jadi banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kita harus menjadi orang yang sudah dipilih sampai akhir setia, ya. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan, kalau ketemu lagi, kita akan bercakap-cakap, sharing bagaimana Tuhan yang luar biasa memanggil kita semua dengan firman-Nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Terima kasih. Saya silakan. Wow, terima kasih ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, siapa dia namanya? Siapa? Satu, Pak Pendeta Samuel Supardi. Yang mana? Pak Pendeta Semata, udah kenal Pak? Udah kenal. Pak Teddy yang mana? Ini ya. Pak Teddy Sukardi, jangan dihilangkan D-nya ya. Ya. Pak Teddy Sukardi. Wah, tadi cerita mereka ya. Ini baru perkenalan. Kalau mau lebih jauh,
datang besok kemari. Ya. Kalau mau tanya lebih jauh datang kemari, tanya Bapak ini ya, Bapak ini di sini besok. Ya, Pak Pendeta Samuel di sini, hari Minggu juga di sini. Hari Minggu datang ibadah di sini ya. Selesai nanti khotbah di depan bisa cerita sama Bapak ini ya. Oke, kalau mau lebih cepat lagi datang boleh. Pak Teddy nanti besok dengan kami di Tenung Makan. Ya, jadi yang di Tenung Makan nanti banyak cerita dengan Pak Teddy. Oke, terima kasih ya Pak Pendeta Samuel dan Pak Pendeta Teddy ya. Kita akan dengar firman Tuhan sedikit karena ini waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Ini acara anak-anak Jumat Gembira. Ini persekutuan anak-anak bukan saja dari GKI tapi dari gereja-gereja lain juga. Ya, jadi kita bergabung semua di sini ya. Dan hari ini kita bersyukur kedatangan Pak Pendeta ini. Nah, kita akan dengar firman Tuhan karena semalam kan acara apa di gereja? Apa itu? Kenaikan Yesus Kristus. Ya, hari apa? Ya, dirayakan di gereja-gereja, bahkan di kalender sudah dibuat hari kenaikan Yesus Kristus. Tidak lagi dibuat jadi sama Mas, ya kan? Ini mantap sekali. Kita harus teruskan ini, kumandangkan ini. Saya berikan tema, ia sangat ditinggikan. Apa temanya? Ia sangat ditinggikan. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan sejak masa kanak-kanak kami, supaya kami mengikut Tuhan, karena Tuhan memanggil kami dari sejak anak-anak. Maka kami akan melihat bagaimana Tuhan selamatkan kami dan bagaimana Tuhan siapkan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Roh Tuhanlah yang pimpin kami semua di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Ya. Siapakah yang mau mengikut jejak Yesus? Angkat tangan. Yang mau aja, yang mau usah angkat tangan. Oh, semua ya. Yang itu berarti tidak mau ya. Jangan dibangunkan, nanti dia terkejut. Oke ya. Siapa yang mau mengikuti jejak Yesus, maka itu kita perlu kenal Yesus. Perlu apa? Gimana kita ngikutin jejaknya kalau kita nggak kenal dia? Ada orang Korea, banyak kali ngikutin jejaknya. Banyak kali jadi idol orang Korea. Orang Karo lebih hebat dari orang Korea. Hanya tidak satu huruf saja. Orang Karo dan orang ya kan? Siapa sini yang mengidolakan orang Korea? Enggak, malu ya. Tidak apa-apa. Banyak sederhananya, drakor itu kalian tonton semua. Ya. Siapa yang mengikuti jejak Yesus? Dia harus kenal siapa ya? Yesus. Yuk kita baca sama-sama ini ayat ini ya. 1, 2, 3, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah jejak Yesus. Jejak kaki kita sering kita lihat di pantai ya kan? Ini jejak kaki kita. Jejak Yesus di sini. Alkitab sudah menuliskan. Petrus menuliskan karena Petrus mengikuti jejak Yesus. Teladan yang diberikan Yesus itu yang diikuti oleh Petrus. Apa itu jejaknya di sini? Ia ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Ayo, siapa yang berjanji di sini tidak lagi berbuat dosa? Katakan. Yang mengikuti jejak tadi apa? Siapa yang mengikuti jejak Yesus? Sudah berkurang ya. Sekali lagi, siapa yang mengikuti jejak Yesus? Jadi, jangan dipaksakan. Inilah jejak Yesus. Apa itu? Ia tidak berbuat. Di mana dia lagi bicara Yesus berbuat dosa? Gak ada. Dari sejak
dalam kandungan, katanya gini, waktu kita dalam kandungan, kita sering nyepak-nyepak perut mama kita, ya kan? Iya kan? Katanya itu kan? Jahat gak itu? Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Roh Kudus yang memimpin. Bukannya dia nyepak-nyepak itu tandanya dia sehat, dia hidup, dia kuat. Ya, bilang sama orang tua ya. Nah, Yesus tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa sih yang punya mulut? Angkat tangan. Yang punya mulut. Siapa sih yang pernah menipu? Bohong. Pernah semua ya. Tapi Yesus tidak ada tipu di dalam mulutnya. Siapa mau berjanji ke Yesus? Angkat tangan. Mau berjanji tidak menipu lagi? Yuk, yang mau berjanji tidak mau menipu lagi, angkat tangan. Yang berjanji. Oh, bukan aku sini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku. Nah itu yang bagus ya. Jangan lagi menipu, jangan lagi bohong ya. Ya, jangan dokok ya, jangan ya. Nah, marah nanti Pak Samuel. Apa bindokok? Oh sebenarnya. Yang ketiga, ya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Yesus tidak membalas. Ayo siapa yang mau berjanji kepada Yesus? Oh luar biasa ya. Ikut jejak Yesus, tidak membalas dengan mencaci maki. Ayo siapa mau berjanji? Tidak membalas dengan mencaci maki. Nanti kalau diejek, senyum aja. Kalau dicaci kita, dijelekin kita, dibully kita, senyum aja. Nah ini bagus kita. Ke kanan, ke kiri, berkodam. Padahal ketika diejek dicaci maki, marah juga dia. Wah nggak bagus itu ya. Apalagi berikutnya di situ. Ayat 23. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jangan sekali-sekali mengancam. Yesus tidak pernah mengancam. Yesus yang ada menyembuhkan, Yesus yang ada menyelamatkan, membangkitkan, bukan mengancam, kan? Jangan mengancam. Membuli, mengancam itu hukum pidana. Pidana dalam Tuhan nanti baru tahu. Ya. Berikutnya apa lagi? Ia menyerahkannya kepada Dia yang mengabdi dengan adil. Dia punya hati, jiwa, menyerahkannya kepada Bapa di surga. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi, kita mau ikuti jejak Yesus, kita serahkan kepada Bapa di surga. Siapa mau berjanji menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di surga? Angkat tangan. Tuhan, hari ini aku mendengar firman ini, dari masa kecilku ini aku akan menyerahkan hidupku kepada Bapa di surga. Angkat tangan kalau mau. Apa katanya? Dan sejak masa kecilku ini, aku dengan firman Tuhan ini, aku menyerahkan hidupku kepada Bapa di surga. Siapa yang mau bertanya? Oke, betul? Betul? Ini bukan mengancam. Bukan mengancam. Ya. Inilah jejak Tuhan ya, Tuhan Yesus. Karena ada orang begini, ini bahasa karena begini, dia nggak mau ikut jejak Yesus, dia mau uang. Dia nggak mau ikut Yesus, tapi dia mau apa? Banyak uang. Anak-anak sekarang udah pandai-pandai loh. Pandai-pandai cari uang. Ini bukan ikut jejak Yesus. Ikut jejak Yesus tadi apa? Apa tadi ikut jejak Yesus? Dia tidak membalas, tidak mengancam, menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Apa lagi tadi? Tidak ada tipu dalam mulutnya. Itu yang ikut jejak Yesus. Bukan yang minta uang. Pulang nanti kemarin, pulang dari sini, bilang sama orang tuanya, beta gak perlu uang. Beta ikut Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama. Beta tidak perlu uang. 1, 2, 3 ya. Beta tidak perlu uang. Beta ikut Tuhan Yesus. Betul?
Ini namanya mengikuti jejak Yesus. Itu yang sering jual uang. Karena lagi gini, makan ada yang dipikirkannya. Dia bukan mau ikuti jejak Yesus, tapi dia mau makan. Siapa sini congok orang congok? Rakus. Orang ada ya. Ini bukan orang yang ikuti jejak Yesus. Kalau ikut jejak Yesus tadi apa tadi? Tidak ada tipu di dalam mulutnya, dia tidak berbuat dosa. Apalagi tadi? Dia tidak mengancam, tidak membalas dan caci maki. Dia menyerahkannya kepada Bapa di surga. Bukan makan sepikirkannya. Nanti pulang-pulang sama mamanya, maaf makan sedikit aja. Karena hari ini banyak orang sakit karena makan, bukan karena tidak makan. Sebentar. Sakit apa? Sakit gula, sakit apa lagi? Kolesterol, apa lagi? Gigi yang paling parah. Itu gara-gara makanan. Itu jajan di sini makanan. Akhirnya jadi penyakit. Dan saya kita nggak makan hari ini. Karena hampir semua makanan nggak sehat lagi. Pakai 5P katanya ya kan? Pemanis, pewarna, apalagi? Pengawet, penyedap, apa? Oh iya, penyedap rasanya. Satu lagi tuh penyakit ya. Ya, hati-hati loh. Makanya jangan banyak makanan. Ini makanan apa namanya ini? Apa? Kimchi. Ini bukan mengikuti jejak Yesus. Ikut jejak Yesus itu makan secukupnya. Doa Bapa kami diajarkan apa? Berikanlah kami makanan yang bukan sebanyaknya, bukan. Ingat ya, berilah kami makanan yang cukup. Berapa kan cukup? 1. Sepiring nasi, semangkuk sayur, sepotong daging. Empat tema sempurna. Sepiring nasi, semangkuk sayur. Oh, ada ya? Aduh, siapa guru di sekolah ini? Sepiring nasi, Ikan, buah, dan susu. yang penting di sepiring nasi, semangkuk sayur, sepotong daging. Wah, betul-betul benar lupa ya. Udahlah, kita abaikan saja. Ini yang parah. Ini bukan mengikuti jejak Yesus. Ini mengikuti jejak orang Korea. Jangan saya. Di Korea itu ada tempat perbelanjaan gang 6 namanya, di bawah kaki. Itu gaya mereka itu begini. Ini bergaya. Hari ini banyak orang bergaya duniawi, bergaya bukan ikuti jejak Yesus, tapi ikut siapa tadi? Korea. Ini bukan jejak Yesus, ini jejak orang Korea. Kita enggak begitu. Ingat ya, siapa yang berjanji mengikuti jejak Yesus? Jangan banyak gaya. Oke? Ayo, siapa yang mengikuti jejak Yesus? Jangan banyak gaya. Ayo terus sama kawan kanan kiri. Yang lagi itu bisa dibilang. Jangan banyak gaya. Sudah, jelas. Kalau ikut jejak Yesus, jangan banyak gaya. Ya, jangan banyak makan dan jangan banyak. Apa yang pertama? Karena cinta akan uang apa? Akar secara kejahatan. Kalau udah banyak uangnya, cintanya di situ. Kita kan nggak punya uang mencintai di situ. Kalau banyak uang kita lupa hari ini ada apa. Makanya jangan berikan aku banyak uang, tapi jangan kurang. Kan begitu kan? Apa tadi yang benar? Cukup. Ya, itu yang mengikuti jejak Yesus. Ya, saya kira ini perlu kita perhatikan lebih baik.
Perhatikan, Yesus ya sangat ditinggikan. Karena itu kalau kita mengikuti jejak Yesus seperti Yesus tadi, kita juga akan ditinggikan. Ditinggikan seperti pejabat tinggi. Ditinggikan lebih tinggi lagi dari pejabat di ibu kota, di kota. Kalau Yesus ditinggikan dia di surga. Di mana Yesus? Itu tempat yang paling tinggi. Siapa yang mau ke surga? Katakan. Kalau nggak percaya Yesus, nggak kenal Yesus, nggak mungkin bisa. Kayak jujur, siapa yang mau ke surga sama Yesus? Oh, mau ya? Betul ya? Betul ya? Yesus dia sangat ditinggikan. Perhatikan ayat ini. Dia tidak baca sama-sama. Ya kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Allah sangat meninggikan Yesus. Karena itu siapapun yang mengenal Yesus, yang mengikuti jejak Yesus, yang percaya bersama Yesus, dia akan ditinggikan juga seperti Yesus. Sekali lagi, siapa yang mau ditinggikan seperti Yesus sampai di surga itu? Oke, bagus. Sampai nanti seluruh alam semesta ini sujud kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa Tuhan yang berkuasa? Siapa? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya hari ini siapapun kita yang mengikuti jejak Yesus, yang percaya Yesus, menerima Yesus, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami mendengar perkataan Tuhan bahwa kami yang percaya, yang mengikuti jejak Tuhan Yesus akan sangat ditinggikan seperti Yesus yang ditinggikan. Yesus sudah sampai di surga itu, supaya kami juga akan sampai di sana. Biarlah kami diyakinkan hari ini oleh firman Tuhan, bahkan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami yang percaya, yang mengikuti jejak Yesus ini akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini doa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Nah, adik-adik, sudah dengar firman Tuhan tadi ya? Ikutlah jejak Yesus. Kita buat dulu sumber kebenaran kita. Aku ikut jejak Yesus. 1, 2, sumber kebenaran. Aku ikut jejak Yesus. Kalau kita jalan di pantai, kata Pak Liga, ada bekas kaki, ya kan? Iya. Ada bekas tapak kan? Kaki. Sekarang kita mau janji supaya kita ikuti jejak Yesus. Coba sekali lagi. Sumber kebenaran. Aku ikut jejak Yesus. Sekarang buat tangannya di dada. Ya, semua tangannya. Joel jangan dibangunin, dia capek itu ya mungkin ya. Dari sekolah cuma gembira lagi. Udah tangannya ada di dada semua. Ayo Levin, tangannya. Yo, aku ikut jejak Yesus. Sumber kebenaran. Aku ikut jejak Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, acara kita hari ini sudah selesai. Jumat depan kita kembali Jumat gembira. Walaupun Pak Samuel dan Pak Teddy nggak bersama dengan kita karena Bapak ini akan pulang nanti ke Jawa. Tapi kalau kalian mau ke Jepara, boleh hubungi nanti Bapak ini. Boleh ya Pak? Oh boleh. Mana tahu nanti ada Pak, saya mau sekolah ke Jepara. Oh ya boleh, boleh Pak? Iya. Ada Pak Pendeta di sana, jadi jangan takut. Tambah lagi saudara kita ya. Tambah nggak? Tambah. Pertama di Medan, ke sini ada lagi saudara kita di Jepara. Jadi adik-adik jangan takut. Kalau mau pergi ke Jepara, hubungi Pak Samuel dan Pak Teddy. Senang? Senang. Nanti
kita akan pulang. Jumat depan kita bertemu lagi. Ingat firman Tuhan hari ini, ikutilah jejak Yesus dalam hidupmu sampai setialah Pak Edi itu setia sampai minggu depan hari Jumat kita kembali normal. Jumat gembiranya jam 5. Jam berapa? Jam 5. Dan rumah belajar seperti biasa ya, jam 3. Jam 3 rumah belajar kita Jumat gembira jam 5. Jadi jangan lupa ini hari spesial, makanya tadi kita awali dari jam 4. Oke adik-adik, kita akan bertemu Jumat depan. Ya, kalau mau jumpa Bapak ini boleh datang hari Minggu, ya. Boleh datang kemari. Pak Samuel tinggal di sini. Selama masih di sini sampai hari Minggu Bapak itu ada di sini, boleh. Kalau ada yang mau kira-kira mau dengar cerita, oh Bapak udah punya cucu Pak, boleh tanya ini lah Pak Samuel udah ada cucunya. Mana tahu kalian mau tanya-tanya, ya boleh juga. Kita akan pulang ke rumah kita. Nah, nanti Miss Mina udah disiapkan ini ya. Nanti Miss Mina bagi snack kan. Kamu dari sini aja deh. Nah, oke ya. Ayat hafalan. Oh ya, iya nanya ada ayat hafalan nggak? Tadi dari 1 Petrus. Boleh Pak, dimunculkan lagi Pak. Kami akan pilih ayat hafalan. Mungkin semangat ya. Tapi hari Jumat harus hafal bagian ya. Oh ya, ini ingat ini. Oh tanya sama Kila anak dia. Iya. Kalau Kila bahasa Jawanya apa ya? Karena kami di sini biasa Pak. Kami dipanggil gini karena Langkat ini kan suku Karo. Jadi kami mau suku apapun udah seperti orang Karo manggilnya. Begitu. Jadi kalau Kila paman. Ya. Saya nggak tahu kalau di suku Jawa nanti apa Indah yang akan ada Kila, ada Bibi, atau gitu. Bapak. Nah. Oh ya, ayat 22 dan ayat 23 itu nggak boleh dipisah. Kalau dipisah ya ada yang tinggal lagi. Berarti ayat hafalan kita minggu depan 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Nanti kamu lupa kalau nggak dibilang. Ayat hafalan kita sebutkan 1, 2 ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Udah? Tidak boleh lupa. Baca di rumah. Setiap hari diulang. Oke? Kita akan pulang. Kita berdoa sekali lagi. Lipat tangan, tutup mata. Ayo Kak Cora. Nanti kakak sini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini mendengar firman Tuhan. Supaya setiap kami, adik-adik kami dari masa muda mereka boleh mengikuti jejak Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Coba dulu kasih dulu apa ya? Kasih dulu lah sama Bapak itu. Kita kan mau pulang. Nah, soalnya nanti gak jumpa lagi. Ada dulu sama Bapak itu. Ya. Boleh salaman ya. Udah jumpa sama Pak Samuel sama Pak Teddy. Tadi kamu jabat tangan. Enggak, tuh. Nanti ceritanya kurang mantap ya. Boleh ya Pak? Nah, nanti mulai dari Bapak Billy ke sini, Bapak boleh berdiri di depan. Salaman, nanti Kak Mina yang kasih snack di depan. Oke ya? Oh iya. Oke. Ayo silakan dari R dulu, dari R ya Pak Billy, dari R. Wah, bagus R. Ayo R. Ayo Pak Bapak. Ayo Kak Cora. Agak sabar ya. Ladies dulu ladies. Oh ya Kak Cika, karena adanya sudah keluar. Ayo silakan Kak Yusni. Ini nanti ya Pak, anak Pak Pendeta ini, anak Pak Lika. Oke, silakan Pak Kevin. Nanti adik terakhir di depan ya. Ayo Pak, ini anak Pak Lika juga ini.
Ini kan cuma